Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan pagi hari ini saya sedang memantau saham gorengan ya. Pertama-tama saya akan login dulu ke aplikasi Motion Trade. Di sini ada nama saya Yudi sekian dan harus memasukkan paspor yang sudah saya daftarkan di Google ya. Jadi nggak sembarangan ini harus memasukkan PIN terlebih dahulu atau password. Saya tinggal klik aja karena sudah disimpan di Google. Oke, kita klik yang warna hijau ini, tanda panah ini kita klik agar kita bisa melihat ke portofolio. Good morning, Yudi Hidiana. Di sini ada yang di bawah ini ada yang warna kuning, close aja ya, close aja klik. Dan di sini kita ada menu, di sini ada menu portofolio ya. Di sini harus memasukkan lagi PIN supaya tampak, supaya kelihatan. Karena kalau misalkan tidak dimasukkan PIN, portofolionya akan tetap seperti ini, nggak ada keterangan-keterangan di dalamnya. Maka kalau misalkan teman-teman ingin melihat keterangan-keterangan di portofolio, maka harus masukkan PIN terlebih dahulu. 45 Oke, PIN sudah dimasukkan, maka keterangan-keterangan saham di portofolio saya sudah kelihatan ya. Tadi pagi saya membeli saham yang kode FPNI ya, di harga ini ada apriknya, itu harga pembeliannya di waktu saat membeli. Saya beli di harga 458 ya. Dan less atau harga rata-rata perdagangan sekarang ini di saham FPNI berkisaran Rp480. Sudah ada kenaikan teman-teman ya, sudah ada kenaikan. Saya sudah ini saham gorengan ya teman-teman. Maka kalau misalkan teman-teman main di saham gorengan itu harus dipantau terlebih dahulu ya. Harus dilihat chartnya atau candlesticknya gimana, ada kenaikan atau lagi bagus, lagi hijau atau lagi merah ya, ada kenaikan atau tidak ya. Maka di sini nominal angkanya akan bergerak terus ya. Di sini waktu beli saya 458, terus sekarang ada kenaikan di 478. Yuk kita lihat perdagangannya di pasarnya seperti apa ya. Oke, kita klik aja di sini saham FPNI-nya. Klik aja gitu ya teman-teman. Nanti akan keluar ya. Nanti akan keluar. Di sini ada menu order ya. Tapi kalau saya pakai selalu break order ya. Kalau menurut saya menu break order itu lebih mudah dan simpel ya. Nah, di sini ada sahamnya FPNI, yaitu yang namanya Lotte Chemical Titan Tbk ya. Harga rata-ratanya di sini ada price, harga rata-ratanya Rp474 ya. Rp470. Oke teman-teman, kita lihat di pasarnya seperti apa ya. Nah, di sini ya sedang ada ini pasarnya ya, sedang ada transaksi jual beli saham. Sahamnya
sahamnya Lotte Chemical Titan Tbk ya. Ini termasuk saham gorengan ya teman-teman, termasuk saham gorengan. Di sini ada open information detail ya. Di sini kita bisa lihat ya, di sini tadi pagi di jam 9 itu di Bursa Efek itu sahamnya di open, berarti dibuka 458 ya. Terus di sini ada bidnya, bidnya 407 genap, opernya 478, average-nya 472, lowly-nya 570, high-nya 486, low sempat ada penurunan ya di 452, low sampai ada di 426 ya. Sekian. Terus mengalami kenaikan di lesnya di 18 poin ya teman-teman, 18 poin. Nah, saya akan menerangkan di sini kan ada kolom sebelah kiri dan kolom sebelah kanan ya. Kalau dia teman-teman saya akan terangkan di sini bidnya ya. Bid itu harga sahamnya ya, harga sahamnya sekarang, harga sahamnya saat ini. Terus di sini bid poolnya. Jadi di sini yang pesan di sini kolom ini bisa dikatakan ada orang, tanda cara bacanya gini ya. Ada orang yang mau beli saham nawar di harga 472 ya. Di sini jadi di saham itu bisa nawar ya. Bisa nawar harganya gitu teman-teman ya. Bisa nawar harganya. Terus di sini harga rata-ratanya tadi kan dibuka di 458 ya tadi pagi. Sekarang sudah ada kenaikan di 474 ya. Sudah ada kenaikan. Terus cara bacanya gini. Harga rata-ratanya saat ini di 474. Maka saham detik demi detik, menit demi menit akan berubah naik ataupun turun ya. Di sini bid pollnya itu yang pesan ada 1.800, ada 21.000, ada 22.000, maka akan berubah ya kelihatannya teman-teman, berubah terus di sini. Jadi di sini yang pesanan barang itu ada 24.000 misalkan ya. Nah, terus di sininya ada orang yang ada di sini ada tanda pagarnya, itu orangnya yang membeli gitu teman-teman. Cara bacanya gitu. Di harga sekian orang di harga 478 terkumpul yang pesan itu barang saham ada 2.000 sekian, terus orangnya ada 40 orang gitu teman-teman cara bacanya. Sama ke bawah juga sama. Nah, kalau misalkan di sini ada yang jual ya, ada orang yang mau jual sahamnya. Dia punya saham sebelum perdagangan di Bursa Efek hari ini, hari Senin ini dibuka, dia sudah punya barang sahamnya Lotte Chemical Titan Tbk ya. Maka dia menjualnya. Di sini cara bacanya ada orang yang mau jual di harga 478, terkumpul 1.000 lebih, ada 7 orang. Ke bawah juga sama cara bacanya gitu teman-teman. Teman-teman bisa kita lihat ya di sini sahamnya ini akan terus bergerak naik. Kenapa bisa begitu? Karena di sini ada sumnya ya, sum perbandingan, bisa dibandingkan di sini atau sampai di yang kiri dan yang kanan volumenya di sini. Di sini sumnya ada 172.000 ya, ada 172.000 yang jual saham. Sedangkan yang pesan di kiri ada yang mau beli saham itu di 328.000.
Kenapa bisa disebut naik ya? Karena di sini yang beli lebih banyak daripada yang menjual. Oke, kita buktikan ya. Saham ini naik atau tidak ya, kita bisa buktikan. Kalau misalkan di sini semakin sedikit, maka harga sahamnya akan semakin naik ya. Di sini nih semakin volume angka-angkanya semakin berkurang itu, maka sahamnya akan naik terus sampai sore hari nanti ya teman-teman. Kalau misalkan di sini akan terus bertambah sampai 5.000, yang pesan barang itu otomatis ya di perdagangan apapun, misalkan kalau kalau misalkan cara logikanya seperti ini. Kalau misalkan kita punya sebagian toko ya, punya barang itu yang pesan banyak, yang beli banyak, tapi yang jual sedikit. Jadi dalam artian yang jual sedikit itu barangnya semakin berkurang gitu, semakin berkurang sahamnya, semakin berkurang, dan stok barangnya semakin berkurang. Sedangkan yang mau beli itu banyak gitu pesanannya gitu, maka harganya bisa dalam artian harganya yang punya saham tersebut akan menaikkan harganya ya, akan menaikkan harganya. Jadi kebalikannya, kalau misalkan yang jual banyak, yang beli sedikit, yang jual banyak itu, kalau misalkan di sini sedikit yang beli, sedangkan yang jual lebih banyak, maka sahamnya akan turun ya. Kita boleh kita buktikan. Di sini ada kolom order box ya. Yang kolom order box ini seperti ini. Broker sumnya, trade boxnya di sini ada kolom trade box. Kalau misalkan saya akan buktikan saham ini naik atau turun ya. Di sini ada tick chartnya ya. Kita klik tick chartnya. Tuh di sini kan sekarang sahamnya lagi naik ya, sempat mengalami penurunan di jam, kita klik di sini ada di sini sempat ada penurunan di harga 458 ya. Terus ada di sini ada naik lagi ya. Tadi pagi-pagi itu di 458 ya, tadi yang warna merah ini sedikit terus mengalami kenaikan. Terus di sini ada mengalami penurunan lagi di jam Senin tanggal 7 bulan 2 2020 di jam 9 ya 38. Sekarang mengalami penaikan lagi di jam 10.00 ya di 480, terus mengalami penurunan lagi. Agak tahu di sini akan mengalami kenaikan lagi, kita bisa lihat nanti ya. Tapi yang penting saat pembelian sahamnya itu sudah ada profit. Tuh di sini kan mengalami penurunan lagi, ini hampir seimbang tuh. Di sini kan 19.000, di sini 19.000, maka ini pergerakan sahamnya akan turun ya. Tadi saya di 458, sekarang di 466. Kalau misalkan di sini lebih banyak, maka sahamnya akan naik ya. Oke, kita lihat sudah ada profit berapa ya. Kita lihat di sini portofolio. Buka portofolio. Nah, di sini kan saham FPNI ya. Belinya saya di 458. Sekarang sudah ada kenaikan di 466 ya. Jadi pagi saya belinya di 458, sekarang udah ada kenaikan di 466. Kalau misalkan teman-teman mau lihat sudah ada profit atau belum, di sini teman-teman tinggal geser ke kanan aja. Maka di sini sudah ada profit Rp800.000. Ini 800.000. 800 perak maksudnya ya. 800 perak maksudnya.
Tuh, kita kalau di saham itu harus sabar, gak juga tidak harus tergesa-gesa ya teman-teman. Makanya kalau misalkan di sini sebagian saham saya ini lagi minus nih, belum ada kenaikan ya. Ini saham yang saya baru beli sudah ada kenaikan. Kalau misalkan teman-teman mau jual itu sahamnya harus jangan kurang dari 1% ya, jangan kurang dari 1% kalau mau jual, walaupun ada profit, tapi jangan kurang di 1% gitu. Kalau misalkan 2%, 3%, 4% sampai 100% boleh deh. Nanti kan kalau misalkan kenapa kok bisa begitu dikurang, gak boleh jual saham dikurang di 1% itu karena ada biaya administrasi oleh MNC Sekuritas. Nanti kita gak kebagian, kan untungnya sedikit gitu teman-teman ya, dalam artian seperti itu. Kalau misalkan gak banyak sih MNC Sekuritas mengambil dari transaksi penjualan saham kita, cuman tergantung gak tahu berapa persen ya. Tapi kalau misalkan kita punya keuntungan Rp1.000 atau misalkan di sini ada Rp800, paling-paling kalau nggak salah sekuritas membagi keuntungan atau meminta keuntungan 20 rupiah ya, kalau nggak salah 20 rupiah lah. Kalau misalkan di sini ada keuntungan 100.000, makanya MNC Sekuritas paling minta 2.000 rupiah kalau nggak salah ya. Saya nggak tahu minta keuntungannya, saya belum tahu, nggak tahu berapa persen ya teman-teman. Oke, kita pantau lagi ya. Kita pantau lagi di sini saham saya lagi minus semua nih. Ini harga belinya waktu dulu ya teman-teman lebih mahal dari harga rata-ratanya saat ini, sekarang ini gitu teman-teman. Makanya saham saya minus. Nah di sini kalau mesin nih udah warna hijau seperti ini nih, maka sudah ada profit, walaupun angkanya profitnya keuntungannya berapa saja. Kalau misalkan sudah berwarna hijau itu sudah ada profit ya teman-teman. Oke, kita lihat lagi di pasarnya ya, kita klik aja sini, tinggal geser ke kiri, maka di sini pergerakan penjualan atau perdagangan jual beli saham sedang berlangsung ya. Ada yang nego, ada yang hajar kanan, atau juga ada yang hajar kiri ya. Kalau misalkan yang udah punya saham tersebut sebelum perdagangan hari ini, dia punya saham di harga murah dari sekarang, maka dia akan hajar kanan ya, langsung dijual ya. Gitu teman-teman kalau misalkan mau beli saham itu jangan minimal satu lot ya. Satu lot itu berisi saham 100 lembar saham teman-teman, 100 lembar saham. Jadi teman-teman nggak bisa beli setengah lot ya, nggak bisa beli setengah lot, minimal satu lot ya, minimal satu lot. Oke teman-teman, kita cek di sini tick chartnya, kita cek lagi tuh kan di sini mengalami penurunan lagi. Mudah-mudahan karena di sini ke jam 3 masih jauh ya, mudah-mudahan ada kenaikan yang signifikan lagi, tembus di harga 600 ya, mudah-mudahan tembus di harga 600 rupiah. Oke teman-teman, berhubung di sini
Tuh bisa teman-teman lihat ya. Di sini semakin banyak, di sini semakin berkurang, maka sahamnya akan kembali lagi ke 458 ya. Tinggal berapa tik lagi nih, tinggal beberapa tik lagi. Nah, jadi saya tadinya mau jual, jadi saya tuh sudah kembali lagi di harga open 458 tuh. Jadi sahamnya turun ya, karena di sini lebih banyak. Kalau di sini lebih banyak, maka sahamnya akan naik. Bisa kalau menurut analisa saya seperti itu, teman bisa lihat di ini sumnya berapa gitu, teman-teman. Oke, udah mengerti kan? Nah, maka berhubung di sini masih jauh waktunya, mudah-mudahan ada kenaikan lagi tembus di harga 600 ya teman-teman saham tersebut ini nih. Sekarang naik lagi di 462. Oke, kita lihat lagi di portofolio ada keuntungan berapa nih saham saya. Masih tadi 800 rupiah, sekarang 600 ya. Ya udah nggak apa-apa, jangan risau. Namanya juga jualan, ada turun ada naik. Cuman di saham itu nggak seperti jualan sembako, gitu. Kalau misalkan beli di pasar itu sembako, misalkan teman-teman itu beli tempe tahu itu di harga 2.500 itu pasti 1 minggu 2 minggu bukan 1 bulan harganya akan tetap dijual di warung 3.000 tetap. Kalau di saham itu setiap detik setiap menit itu akan selalu berubah gitu. Maka harus sabarnya di sini ya. Harus pintar-pintar memantau ya. Kalau misalkan ada waktu, teman-teman bisa iseng-iseng nih lagi rehat di rumah, gak ada kerjaan, bisa mantau saham ya. Kalau misalkan teman-teman sibuk nggak ada waktu, teman-teman bisa pakai menu break order ya, di settingnya dari malam hari dan bisa dijual belikan sampai sebulan lebih ya, maksimalnya sebulan gitu. Jadi nggak harus memantau pergerakan saham, karena kita sudah setting di malam hari. Nanti akan ada rekomendasi dari Quantek ya kalau nggak salah, atau di rekomendasi dari senior saya di grup Telegram ya gitu. Misalkan hari ini jam 7 atau jam 8 ya, rekomendasi sudah turun, sudah ada share rekomendasi, maka kalau bahasa ininya mah, ini saham harus dibeli dengan harga segini, terus dijualnya dengan harga segini, terus stop lossnya dengan harga segini, itu tanda bahasanya ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau belajar saham, boleh deh ikut saran saya, buka rekening RDN di MNC Sekuritas melalui saya. Nanti kalau misalkan teman-teman ada minat, saya yang ngurusin, murah kok. buka saham di yang buka saham di MNC Sekuritas itu kalau melalui saya, untuk biaya rekening RDN-nya dikenakan biaya Rp100.000 teman-teman. Kalau dulu saya daftar di harga di pertama itu 1,5 juta saya daftar. Tapi alhamdulillah berhubung masyarakat banyak yang berminat jadi investor lokal saham, maka tapi terkendala dengan modal pertama seumur hidup gitu. Jadi dalam artian gini teman-teman, kenapa kok harus buka rekening RDN? Nah, kita pakai logika ya di sini. Teman-teman kan kalau misalkan hujan nih, ada hujan. Kalau misalkan teman-teman mau mengumpulkan air, kita harus punya
harus punya penampungan, yaitu penampungannya apa? Ember ya. Nah, kalau misalkan harus punya penampungan, maka teman-teman, air hujan itu akan terkumpul di ember itu. Kalau misalkan teman-teman nggak punya ember tapi ingin punya air, maka nggak bakalan bisa. Kalau kena tangan paling cuma sedikit gitu teman-teman. Dalam artian logikanya seperti itu. Di saham juga seperti itu. Nah, teman-teman harus punya tempat penampungannya dulu, yaitu apa tempat penampungannya? Yaitu RDN. Oke. Sama dengan kita mau kalau pengen punya menyimpan uang di bank konvensional, itu teman-teman harus punya rekening bank tersebut ya teman-teman. Harus punya rekening bank tersebut dengan syarat ketentuan yang sudah diatur oleh perusahaan tersebut. Kalau misalkan mau buka rekening Bank BRI, maka diharuskan bayar 500.000 misalkan. Teman-teman itu harus bayar dulu 500.000 gitu. Tapi uang tersebut akan langsung disimpan di saldonya gitu, dan bisa ditarik lagi. Saham juga seperti itu teman-teman, sama. Cuman ini tempat RDN itu tempat rekening dana nasabah, itu tempat kita menampung saham yang kita beli, yang kita inginkan gitu teman-teman. Gimana belinya? Ya di sini, di aplikasi mesin trade gitu teman-teman. Gak perlu harus ke kantor Bursa Efek Jakarta. Di sini juga sambil tiduran di kamar, sambil makan, sambil main. Kita kalau misalkan ada uangnya di portofolio akun teman-teman di aplikasi mesin trade itu banyak uangnya, bisa beli, jual pun bisa, beli pun bisa gitu teman-teman ya. Oke, kita pantau lagi ini ada pergerakannya turun atau tidak. Oh. Wadaw, ini harganya turun ya, kita lihat. Sahamnya turun tuh, ada penurunan di sini nih, ada warna merah nih. Makanya saya nggak jadi nih jualnya. Gak apa-apa lah, nanti juga pasti ada naiknya. Ini sendil chartnya gini nih, tuh kan ada penurunan tuh. Oke, kita klik lagi order boxnya. Oh, kan bisa kita lihat di sini nih. Yang jual ini lebih banyak di 228.000, sedangkan yang beli di 166, sedikit, maka harganya akan turun. Itu kan sekarang di sini harga rata-ratanya di 450, harga rata-ratanya mengalami penurunan 4 poin. Sedangkan waktu dibuka harganya opennya 458. Tapi mudah-mudahan teman-teman karena waktu masih panjang, mudah-mudahan saham ini yang saya beli ini mengalami kenaikan lagi ya di season kedua ya, di season kedua itu di waktu setelah istirahat, yaitu jam 1 sampai jam 3. Mudah-mudahan ada kenaikan di season kedua. Kalau misalkan ini belum ada kenaikan, malahan sahamnya semakin turun teman-teman. Gak usah risau karena di sini di saham resmi ini nggak ada sistem uang kita hilang gitu teman-teman. Kalau misalkan di trading seperti forex, Bitcoin, terus apalah di aplikasi-aplikasi yang suka di iklan-iklankan di Facebook, di IG, terus di itu saya udah coba, saya udah top up lah, saya top up 100.000 terus di trading kan,
Gak taunya kalah, uang kita nggak akan kembali, gak tahu kemana itu uang kita. Dilihat di portofolionya gak nambah gitu, uang kita hilang gitu. Maupun berapa kok, untung saya belinya 100.000. Saya coba-coba, kok di trading di aplikasi yang lain itu selain di motion trade itu kok gini caranya ya, cara curi uang masyarakat itu seperti ini. Saya trading 100.000, udah beberapa menit udah habis itu karena kalah trading kan itu di saham, di uang digital itu. Kok gini cara kerjanya ya, aplikasi beda dengan motion trade. Uang kita kalau misalkan beli saham sekarang harganya turun, kalau misalkan gak dijual itu nggak akan rugi, tetap ada uang kita di situ. Tinggal sabar aja nunggu sampai harganya naik gitu. Kalau misalkan di aplikasi-aplikasi yang lain itu seperti itu, uang saya hilang. Ini gimana ini kok uang saya kan, kalau misalkan logikanya seperti ini ya teman-teman, kita kan jual barang misalkan celana ya, jual barang celana ke Anda misalkan ya, ke teman-teman di harga, belinya di saya itu belinya misalkan 100.000, terus dijual ke Anda misalkan 120, teman-teman gak mau misalkan maunya 90 ya, gak mau. Tapi sama saya itu kan berarti kalau di saham itu harganya, berarti kalau teman-teman nawar 90 itu harganya minus ya, ada kerugian saya 10.000 ya, ada kerugian 10.000 kalau misalkan teman-teman mau. Tapi nggak tahu belinya teman-teman kan nggak tahu ya, belinya saya 100.000 sedangkan saya dijual 120.000, tapi teman-teman nawar berarti minus ya, berarti minusnya 10.000 saya. Ya udah, saya berhubung saya butuh uang, maka uang itu akan kembali ke saya gitu teman-teman ya, uang itu akan kembali ke saya 90.000 walaupun rugi. Tapi di trading di aplikasi trading yang lain itu uang kita kalau misalkan kalah itu enggak, walaupun rugi itu uang yang 90.000 itu enggak ada di portofolio gitu. Saya heran, ini maling, ini cukup maling. Tapi kalau ini cara malingnya digital seperti ini. Maka kita kalau misalkan mau beli barang lagi di aplikasi yang lain itu harus top up lagi, habis lagi, top up lagi, habis lagi, top up lagi. Beda dengan MNC, dengan aplikasi motion trade. Ini saham asli. Oke, kita buktikan ya teman-teman. Di sini ada klik portofolio ya. Nah, ya di sini nih teman-teman ya. Di portofolio ini saham sen saya ini lagi minus ya. Lagi minus 11.600. Waktu belinya itu di 334 kali 100, berarti 334 dikali 100 berarti 33.400 ya. Minusnya 11.000, berarti uang saya ada sekitaran 20.000. Kalau misalkan saya jual harga saham ini kan lagi rugi nih. Kalau misalkan saya jual kerugian di 11.600.000 atas harga 33.400, berarti kerugiannya 11.000. Berarti ada uang saya, ada sisa uang itu berkisaran kurang lebihnya 20.000. Kalau misalkan saya jual ini, maka uang yang 20.000 itu akan kembali ke saya gitu teman-teman. Nanti akan ke sini lagi.
akan ke sini, akan ke cash step plus 2, ke portofolio saya, akan ke dompet saya. Tapi di akun-akun, di aplikasi-aplikasi trading yang lain itu udah aja hilang uangnya gitu teman-teman, hilang, nggak ada. Kita kalau misalkan mau beli barang lagi harus top up lagi. Tapi kalau di aplikasi motion trade itu walaupun rugi uangnya akan kembali lagi ke sini gitu teman-teman. Paham kan teman-teman maksud saya? Oke, kita kembali lagi, kita terangkannya. Waktu beli harganya di sini 334.000 dikalikan 100 berarti 333.000 kalau nggak salah ya. 33.400. Berhubung harganya di sini lagi turun ya saat ini, di perdagangan saat ini di 20.000, di 20.018 ya. Maka uang ini akan kembali ke sini. Kalau misalkan saya jual ini nih, kalau misalkan saya jual ini, maka uang saya itu sisanya segini nih, 20.018 rupiah. Maka uangnya akan ke sini, akan kembali ke sini. Makanya di aplikasi-aplikasi yang lain itu, yang trading forex terus bitcoin, itu nggak bener itu. Kalau menurut saya nggak bener. Uang kita akan, sebesar apapun uang kita, sebanyak apapun uang kita akan hilang gitu teman-teman, akan hilang ya. Kalau di sini aman, kalau di motion trade. Makanya saya sarankan kalau misalkan teman-teman mau main saham, mau bisnis saham, mau investasi saham, silahkan daftar RDN-nya ke saya. Nanti saya akan ajukan ke perusahaan MNC Sekuritas agar teman-teman dibikinin rekening dana nasabahnya gitu teman-teman. Terus teman-teman bisa login ke aplikasi motion trade gitu. Tinggal download aja di Play Store gitu. Nanti kan ada ID, dikasih ID lewat emailnya teman-teman, terus dikasih PIN, terus dikasih paspor gitu. Gak sembarangan masuk. Gak bisa sekarang. Misalkan teman-teman coba aja, kalau misalkan gak percaya, teman-teman ini download aja aplikasi motion trade di Play Store gitu. Coba aja login kalau bisa. karena ada ID-nya, nanti ada ID-nya, passwordnya. Jadi nggak bisa dibikinin kita sendiri, nggak bisa dibikin. Kalau misalnya di aplikasi-aplikasi lain itu bisa kita bikin sendiri, setting sendiri. Kalau di aplikasi motion trade ini nggak bisa. Untuk pertama-tama ID dan passwordnya itu dikasih oleh MNC Sekuritas. Terus misalkan kalau kita udah bisa login, udah bisa masuk ke aplikasi motion trade itu, kita bisa setting lagi. Jadi dalam artian kita bisa masuk dulu lah ke rumah gitu, bisa masuk dulu ke aplikasi motion trade. Terus kita setting lagi PIN ID passwordnya gitu, diganti gitu. Maksudnya teman-teman, diganti. Saya juga seperti itu dulu tuh kan. Oke teman-teman, cukup sekian dulu. Terima kasih sudah menonton video penjelasan saya. Kalau misalkan ada kata-kata yang gak dimengerti atau yang tidak enak, gak berkenan, maklum, saya juga masih belajar gitu teman-teman ya. Gak banyak pengalaman di bisnis saham, cuman modalnya juga di sini cuman sedikit ya, cuman saya kenapa enggak gitu, kenapa enggak. Ilmu itu enggak berat dibawa ya, penting kita dapat ilmunya dulu, baru kita nanti juga kalau kelamaan kita juga akan mengerti.
akan mahir ya, akan mahir. Jangan bisa dulu lah, yang penting paham dulu ya, dalam artian yang penting kita paham dulu cara jual beli sahamnya gitu ya teman-teman. Nanti juga kalau misalkan teman-teman lama kelamaan pasti akan semakin mahir, dan juga nanti juga ada pembelajaran cara cara bisnis dasar, teknik dasar bisnis saham gitu teman-teman. Oke, terima kasih. Semoga teman-teman ini informasi ini bermanfaat, dan mudah-mudahan sebagai motivasi, sebagai inspirasi ya. Jika teman-teman ingin menjadi investor saham, silahkan komen di channel YouTube Yudi Hargiana ya. Atau teman-teman bisa chat WA di 0821 30 17 4649 ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.